Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan tutorial dari Oceancraft. Kali ini saya berbagi tutorial cara membuat round bouquet seperti ini dengan menggunakan 3 lembar kertas selofan saja ya. Nah, kira-kira gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Nah, yang pertama kita siapin dulu ya untuk bunganya. Di sini saya menggunakan bunga mawar tropis seperti ini karena ada yang peyok. Jadi ini mau saya benahi dulu menggunakan heat gun. Nah, ini untuk bunganya udah kembali ke tatanan semula ya, jadi udah rapi mekar seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin bunga-bunganya itu beli online dan sedikit peok-peok ya ketika sampai, jangan khawatir, kalian bisa menggunakan heat gun untuk memperbaiki tatanan bunga kalian. Dan ini untuk bunga-bunganya ini mau saya potong dulu ya. Jadi untuk satu ikat bunganya ini ada 6 kuntum, ini harganya murah banget, hanya 11 ribuan aja. Teman-teman sudah mendapatkan 6 kuntum bunga ya. Kemudian karena daunnya tidak terpakai, ini saya lepasi, dan kalau semisal tangkainya itu kurang panjang, ini bisa kita sambung ya menggunakan lidi seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa kita rangkai ya pada foam handle buketnya. Untuk ukuran foamnya ini 6 x 6 cm. Kemudian untuk ketinggian handle buketnya itu ada di 22 cm ya teman-teman. Kemudian di sini bisa kita ukur ya untuk ketinggian bunganya, ini ada 15 cm ya. Setelah itu tinggal kita tancapkan aja untuk bunga-bunga selanjutnya mengitari yang bagian tengah tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pokoknya teman-teman ikuti saja tutorial merangkai bunganya pada video ini ya. Semoga bisa dipahami, dan ini untuk tatanan bunganya melengkung seperti ini ya teman-teman. Dan semisal ada yang berongga atau terlihat terlalu berongga gitu ya, ini bisa kita siasati dengan menggunting salah satu mahkota yang paling luar, dan ini bisa kita rekatkan ya di bagian yang terlalu berongga ya. Jadi nanti untuk tatanan bunga kita itu terlihat lebih rapi, cantik gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat rangkaian tile saljunya ya. Di sini saya menggunakan tile salju yang lembaran. Teman-teman bisa memotong satu lembar tile salju itu menjadi 16 bagian ya. Setelah itu bisa kita lipat seperti ini. Jadi bagian tengahnya kita kasih lidi dan dikasih lem lilin, lalu kita lipat. Dan ini udah jadi. Setelah itu ini bisa kita tancapkan aja ya mengitari susunan bunga yang sudah kita buat. Untuk berapa picisnya itu nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Yang jelas satu lembar tile salju itu cukup untuk membuat buket ini ya. Dan masih sisa pula. Nah, kalau udah jadi rangkaiannya seperti ini tinggal kita wrapping buketnya ya. Ini selofan yang pertama ya teman-teman ya. Ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama agar nanti potongannya juga besarnya sama ya. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah saya sediakan. Untuk bagian tengah itu karena ada lipatannya, bekas lipatan selofannya, ini kita sisihkan ya. Nanti kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Jadi untuk pola potongnya itu bagian tengahnya itu ada yang saya blok tulisannya warna hijau, itu maksudnya kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Kemudian ini untuk selofan yang kedua, ini saya potong lagi ya, saya ambil sedikit karena kita membutuhkan 8 lembar ya untuk wrapping buket bagian atasnya ya. Dan kita pilihkan selofan yang memang tidak ada lipatannya ya, jadi kita membutuhkan 8 lembar. Nah, untuk cara perekatannya seperti ini ya. Kita awali dari bagian tengah seperti ini. Usahakan untuk ketinggiannya sama, jadi untuk bagian bawah yang kita selotip itu ukurannya juga harus sama ya teman-teman. Dan setelah 4 lembar pertama sudah kita rekatkan, ini tinggal kita tautkan ya satu sama lain. Caranya kita balik untuk buketnya, kemudian kita beri selotip ya untuk menghubungkan antara selofan satu dengan selofan yang lainnya.
Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau semisal tidak simetris, ini bisa kita ubah atau kita perbaiki ya untuk tatanannya. Nah, selanjutnya kita pasang untuk layer selanjutnya ya, layer yang kedua. Ini kita pasang di bagian pojokan seperti ini ya. Jadi pojokan kardus seperti ini. Kita rekatkan, usahakan untuk bagian atas itu ketinggiannya sama ya. Dan pastikan tepat berada di tengah-tengah ya. Jadi tepat di tengah-tengah antara layer kanan dan layer kirinya ini ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat dari atas ya. Jadi sesekali kita tengok bagian atas agar kita bisa melihat kira-kira simetris enggak ya untuk tatanan dari setiap layer yang kita buat. Nah, sampai di step ini kira-kira ada nggak ya teman-teman yang masih merasa bingung atau merasa kurang jelas ya dengan penjelasan saya di tutorial ini? Teman-teman bisa ya komentar di kolom komentar, nanti akan coba saya perbaiki untuk tutorial selanjutnya. Nah, lanjut untuk cellophane yang kedua tadi, ini saya potong ya setengahnya. Kita akan gunakan untuk bagian handle buketnya nanti ya. Dan untuk cellophane yang ketiga dan sisanya ini bisa kita potong seperti sebelumnya ya. Jadi ukurannya sama ya. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat ya, di situ di layer ketiga itu cara potongnya sama seperti di layer yang pertama tadi. Dan ini untuk potongan yang ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini. Caranya bisa seperti ini ya teman-teman, agar lipatannya itu besarnya sama. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan aja ya pada handle buketnya seperti ini. Ini masih kita gunakan untuk bagian layer atas ya. Jadi penambah bagian layer atas agar lebih cantik ya. Untuk yang pertama ini kita pasang di bagian tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Jadi memang ada sedikit sisa kertas untuk kita tarik ke samping kanan dan kiri agar nanti untuk bagian atasnya itu bisa kokoh kenceng gitu ya. Jadi bisa tegak seperti ini. Lanjut, ini 4 lembar setelahnya atau 4 lembar sisanya ya maksud saya. Ini bisa kita rekatkan di bagian pojokan kardus seperti ini. Kita tarik ke kanan dan ke kiri dengan besar yang sama ya. Oh ya, untuk perekatan selotipnya itu berada di satu titik pinggang buket ya teman-teman ya, atau satu garis pinggang buket ya. Jadi dari layer yang pertama sampai layer yang ini sama ya untuk tempat perekatan selotipnya. Nah, ini udah selesai untuk layer atasnya, ini tinggal kita selesaikan bagian handle. Nah, ini kita gunakan kertas yang sudah kita sisakan untuk handle tadi ya. Ini saya ukur dulu, kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Dan untuk sisa potongannya ini bisa kita gunakan untuk menutup handle bagian bawah ya. Oh iya, misal belum terlanjur ya, untuk penutupan handle bawah itu bisa dilakukan di awal ya teman-teman ya, karena itu akan lebih mudah ya. Jadi sebelum bunga-bunganya itu tertempel atau tertata di handle buketnya, ini untuk handle bagian bawah bisa kita tutup dulu ya. Entah itu menggunakan cellophane ataupun menggunakan kertas ya. Setelah itu ini katanya tinggal kita rekatin aja, dan ini untuk merekatkannya saya menggunakan lem lilin ya teman-teman, karena lebih mudah, praktis, dan pastinya lebih rapi ya untuk bagian handle. Jadi nanti untuk bagian handle itu tidak terlalu banyak nampak selotip ya teman-teman. Ini kita rekatin aja semuanya, memutar seperti ini ya. Nah, kalau udah, untuk potongan kertas yang bagian tengah yang sudah kita sisihkan tadi, ini akan kita gunakan sebagai rok bagian handle buketnya. Untuk cara lipatnya teman-teman bisa lihat ya, jadi caranya seperti ini. Untuk lipatan bagian tengah itu kita gunakan sebagai acuan melipat kertasnya ya. Jadi kertasnya kita bawa ke tengah seperti ini, kita rekatkan dengan selotip, kemudian kita balik ya. Jadi bagian belakang juga kita kunci ya dengan menggunakan selotip seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman, dan ini nanti akan kita pasang seperti ini ya. Oke, ini saya ulangi lagi untuk cara melipatnya. Jadi kita lipat seperti ini. Kita bawa ke tengah, kita kunci, lipat sebelah kirinya.
kita kunci juga, lalu dibalik dan kita beri selotip. Mudah banget kan cara melipatnya? Kita selesaikan dulu ya melipatnya, dan ini udah selesai, tinggal kita rekatin aja. Nah, ini untuk merekatkannya, ini saya gunakan juga lem lilin ya. Nah, tinggal kita rekatin. Kita mulai untuk bagian tengah-tengah ya. Jadi ada 4 lembar untuk kita rekatkan bagian tengah-tengah, dan ada nanti 4 lembar yang kita gunakan untuk merekatkan di bagian pojokan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya di pojokan kardus ya. Kita tempelkan semuanya ya teman-teman, dan kalau diperlukan ini bisa ya ditambah selotip ya agar lebih kokoh juga. Nah, untuk step yang terakhir tinggal kita ikat aja pinggang handle buketnya menggunakan pita satin, dan di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Dan saran saja ya, kalau misalnya mau merekatkan pita satin ini kita kasih lem lilin sedikit ya agar lebih kokoh untuk ikatan pita satinnya nanti ya. Ini bisa kita ikat dengan menggunakan simpul mati. Nah, selanjutnya kita buat untuk simpul pitanya. Caranya gampang banget, teman-teman bisa ikuti tutorial ini ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan semisal teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like-nya ya, dan share video ini agar bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya, ini tinggal kita rekatkan aja pada ikatannya tadi. Kita kasih lem lilin, kita rekatin deh. Dan untuk sisa pita bagian bawah agar lebih rapi, bisa kita gunting ya, kita samakan untuk panjangnya. Oh ya, semisal teman-teman punya topper kupu-kupu bisa ditambahkan ya untuk topper kupu-kupunya. Dan kalau ada yang mau samaan kupu-kupunya seperti punya saya, teman-teman bisa cek link pembeliannya di bawah video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.